Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas dan mempraktekkan tentang cara routing statik dan routing RIP antara 3 router server klien. Nah, pertama-tama kawan-kawan, maaf ya agak berisik karena saya recordnya di kelas. Nah, pertama-tama kita masuk di aplikasi Cisco pakai tracer. Maaf guys, agak lambat soalnya laptop baru. Siap. Nah, pertama-tama kita menggunakan 3 router. Setelah itu 3 switch. Yang ini kawan-kawan. Nah, setelah itu 3 server. Nah, kita membutuhkan yang namanya perangkat, yaitu 4 laptop. Nah, kita juga akan menggunakan 2 smart device. Nah, kita menggunakan yang namanya access point karena kita menggunakan smartphone. Nah, jika sudah begini, kita akan masuk di routernya. Di sini kita akan mematikan routernya terlebih dahulu, memasukkan ini di sini. Nah, setelah itu nyalakan kembali. Nah, lakukan itu di kedua router lainnya. Nah, setelah sudah semua, kita akan menyambungkan 3 perangkat tersebut dengan kabel serial. Nah, di serial ini ya guys ya. Nah, setelah itu kita akan menggunakan kabel stripe. Konsol tadi. Nah, setelah semua kabel sudah terhubung, kita akan masuk di router. Nah, kita masuk di config. Nah, kita masuk di gigabyte kawan-kawan. Nah, di sini kita masukkan 10 satu. Iya. Satu untuk switch. Untuk switch. Ini untuk switch. Nah, setelah itu kita masuk di serial. Nah, di serial kita masukkan 172 10 sol 1. Nah, di sini saya dibantu teman saya, guys. Nah, di sini kita harus tekan on-nya. Nah, itu kita masuk di router yang kedua. Ya, sinyal dulu, sinyal. Oh, maaf kawan. Kita di sini tidak nyalakan. Nah, sudah. Kita nunggu dulu ya, kawan. Nah, setelah itu kita masuk config. Ya, belum. Kita sabar dulu ya. Nah, di sini saya pause dulu ya, kawan. Nah, di sini sudah ya.
kita akan masuk di config. Nah, kita lakukan seperti di router yang pertama tadi. Kita masuk di gigabit ini. Satu. Nah, seperti ini. Kita enter, kita nyalakan. Nah, kita masuk di serial ulang. Nah, di sini kita masukkan IP yang sebelumnya. IP sebelumnya. 2. Sama tadi nolnya. Oh, terus 2. Nah, kita nyalakan. Nah, di sini serial juga kita nyalakan. 11. 0. 1. Kan ini IP router khusus ini router tengah. Tidak bisa dia disambung dengan router yang IP router sebelumnya kan. Nah, gitu kawan-kawan. Kita enter lagi, kita on. Nah, setelah itu kita lakukan di router yang kedua, yang ketiga. Kita masuk di gigabit, kita masukkan IP. Nah, kita nyalakan. Nah, kita masuk di serial, kita masukkan 172 11 0 2. Nah, kita nyalakan. Nah, setelah itu jika mau cepat kita masukkan saja langsung tripnya ya kawan-kawan, supaya tidak terlalu, karena kita harus supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang lebih banyak. Nah, kita masukkan 192 168 10. Setelah itu kita masukkan 172 10 0 0. Kita masukkan lagi 172. Nah, setelah itu kita masukkan setelah itu 10 0 0 0. Nah, setelah itu kita lakukan hal seperti ini di router yang dua ini lagi. Nah, kita lakukan seperti itu tadi. Nah, jika sudah seperti ini lagi, kita lakukan di switch router yang terakhir. Nah, jika sudah semua, kita akan masuk di server. Nah, di server kita namai server DNS dan web. Nah, setelah itu kita masuk di server, kita masuk di desktop, kita konfigurasi IP. Kita masukkan IP switch. Kita masukkan IP address yaitu Nah, kita akan masukkan IP address yaitu 2
Kita enter. Nah, kita masukkan gateway-nya, yaitu seperti ini. Setelah itu kita masuk di DNS servernya, jangan lupa DNS servernya ini. Nah, kita masukkan seperti itu lagi. Setelah itu kita masuk di service. Kita masuk di HTTP DNS. Kita masukkan nama. Ini nama terserah ya guys ya. Nah, kita masukkan seperti ini. Kita tambahkan. Jangan lupa nyalain servisnya. Nah, kita nyalakan DNS service-nya. Nah, setelah itu kita masuk di HTTP. Setelah itu kita masuk di index yang sini ya. Nah, setelah itu ini kita ganti saja. Nah, nah seperti ini. Setelah itu kita save. Ini sebenarnya terserah ya guys ya, mau tulis atau tidak juga terserah sih. Nah, setelah itu kita close. Kita masuk di server yang ini. Nah, setelah itu kita ganti nama dulu. Kita ganti DHCP. Setelah itu kita masuk, terus di config di desktop tambahkan IP konfigurasi. Nah, setelah itu kita masukkan IP address 192.168.1.2. Kita enter. Gateway-nya kita masukkan seperti ini. Kita masukkan di gateway. Terus ganti satu. Terus DNS server kita ganti seperti setelah itu kita masuk di service, kita masuk di DHCP, kita nyalakan dulu. Terus itu kita masukin di sini. Sini kita masukkan 192.168.1.1. Iya. Satu. Setelah itu kita masukkan DNS servernya 10 2. Nah, setelah itu di sini IP-nya kita ganti di 3 ya guys ya. Setelah itu ini ganti ke 5. Setelah itu kita save. Nah, jika sudah begini kita close saja. Setelah kita close, kita masuk di laptop. Kita masuk di desktop. Kita masuk di IP konfigurasi. Setelah itu kita tekan yang DHCP. Nah, setelah sudah begini, kita lakukan di laptop yang kedua. Kita masuk di desktop, IP konfigurasi, terus DHCP. Nah, setelah itu, setelah sukses kita close lagi, kita masuk di server. Kita masuk di desktop, IP, nah setelah ini kita enter aja. Kita hapus, ini ganti 13. Setelah itu, setelah seperti ini, kita masukkan lagi DNS server seperti DNS yang ini ya. Nah, setelah seperti ini, kita masuk di service lagi, DHCP. Nah, kita nyalakan service. Kita masukkan di sini. Nah, kita masukkan di 13. Setelah itu DNS server kita ganti 10.10.10.2. Nah, setelah itu kita save. Oh, nah, sabar kawan. Di sini kita ganti 3
13. Di sini kita ganti 15. Setelah itu kita hapus di sini, kita gantikan 10. Terus kita save. Nah, setelah sudah seperti ini, untuk memastikan kita bisa login lagi di HCP. Nah, kita harus memastikan servis ini menyala. Setelah itu kita masuk di laptop. Kita masuk di desktop, IP konfigurasi, nyalakan di HCP. Nah, jika sudah sukses, lakukan di laptop keempat lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa tes apakah berhasil atau tidak menggunakan ping. Nah, seperti ini. Nah, ini sukses. Sini progress, jadi bisa ditunggu dulu karena nah ini sukses, sudah sukses. Ke sini program masih gagal ya. Nah, ini sudah sukses karena menunggu karena waktunya kan. Nah, jika sudah sukses, kita akan menggunakan yang access point lagi. Nah, di access point kita masuk access point, di config kita masuk di port 1. Nah, jika sudah masuk di port 1, kita akan mengganti SSID nya menjadi nama kita. Nah, kita masukkan password seperti ini. Passwordnya terserah ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita close saja. Kita masuk di smartphone, di desktop, di config, kita masuk di wireless. Masukkan SSID yang tadi. Jika sudah seperti ini, kita close. Nah, jika sudah seperti ini, dia berarti sudah tersambung. Nah, jika sudah seperti ini, kita close saja. Nah, jika ingin mengetahui apakah berhasil, kita akan tes ping lagi. Nah, ini berhasil. Nah, ini berhasil. Nah, sekian dari saya. Oh, belum. Kita akan maaf guys, lupa. Kita akan rakit statiknya lagi. Nah, kita akan memasukkan statik lagi ya. Di statik kita akan 192 168 titik 0. Nah, kita masukkan di sini 192 168.1.0. Nah, di masnya kita isi manual. Nah, di next hop. Kayak gini begini. Baru settingan Satu. Oh ini ya, 1.2 terternol. Ya. Maaf salah. Nah, seperti ini guys. Setelah itu tambahkan. Nah, Terus kita lanjut ke router yang kedua. Ya. Nah, di router kedua seperti ini. Kita masukkan 10. Nah, di masnya next hop. Nah, seperti ini. Setelah itu kita tambahkan. Nah, setelah itu kita masukkan satu lagi.
Nah, setelah itu kita masukkan lagi 22 13 0.0. 0. Itu emasnya 255 0. Di next hop kita masukkan di 2 masukkan 2. Jadi kita tambahkan. Nah, setelah itu kita close saja. Kita masuk di rotor yang ini. Kita masukkan network. Setelah itu kita masukkan 92. Jadi kita menemukan masnya. Nah, setelah itu kita masukkan next hop. Setelah itu kita tambahkan. Nah, setelah itu kita ganti lagi. Kita masukkan satu network address lagi satu. Kita masukkan. Kita masukkan masnya. Kita masukkan hop. Nah, setelah itu kita tambahkan. Nah, setelah itu kita close. Nah, kita akan melakukan ping. Sebelahnya dulu. Sambungkan. 1. 2. Kor sambungkan dulu. IP. Nah, setelah itu di router yang pertama kita akan masukkan lagi 22 12 0 0. Setelah itu kita tambahkan mas. Maaf ya guys ya, ini ribut karena recordnya dalam kelas. Kita masukkan network. Nah, setelah itu kita tambahkan. Nah, jika setelah semua langkah-langkah ini diselesaikan, kita akan melakukan tes ping. Waduh. Oh, maaf guys. Nah, sudah. Yaitu kita coba sini. Sukses. Ini sukses. Ini sukses. Ini sukses. Nah, sekian, terima kasih dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Bluetooth device is connected successfully. Hand up on my shoulder, cock your foot up on my chest. Say, you say you like the slow motion. Me love it when you tick tock, girl, tick it,